Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya masih akan sedikit mengkritisi ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya. Saya menemukan satu ceramah beliau yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah tidak seperti manusia biasa. Kemudian beliau menukil satu ayat dari surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi kul innama ana basyarum mislukum dan seterusnya. Di situ Pak Lutfi menafsiri ayat tersebut dengan belepotan. Kemudian yang kedua, saya masih akan mengkritisi terkait isi ceramah beliau, di mana beliau mengutip satu hadis qudsi yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Khalilullah dan Nabi Muhammad itu Habibullah. Tetapi Habib Lutfi lagi-lagi salah dalam menyebut teks hadisnya. Karena kesalahan penyebutan ini merubah makna. Jika tidak merubah makna, maka tidak akan saya kritisi. Namun sebelum masuk pada pembahasannya, untuk seluruh penonton, dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang atau golongan yang mengklaim sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan tampilkan cuplikan ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Kebesaran bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa akan mengucapkan dengan enak saja, karena Nabi Muhammad kan sama-sama manusia. Tidak usah berlebihan. Berlebihan bagaimana, kenyataannya begitu kok berlebihan. Kita toh sama-sama apanya? Podo orang, podo saja gak sama. Kok minta katakan sama-sama? Betul, memang ada satu ayat. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Betul. Tapi basyarun di sini tidak sama dengan kum mithlukum. Ada taksis, ada perbedaan. Baru saja penonton melihat cuplikan ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya, di mana Pak Lutfi bin Yahya mengutip satu ayat. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Pak Lutfi menafsiri ayat ini dengan cara belepotan. Walaupun saya sepakat apa yang disampaikan Pak Lutfi bahwa Nabi Muhammad itu berbeda dari manusia pada umumnya. Itu memang saya setuju karena memang itu faktanya. Tetapi ketika menafsiri ayat qul innama ana basyar, ini kekeh mengatakan bahwa ayat itu menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad, ini tidaklah benar. Karena ayat ini di situ sangat jelas, qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah
bahwa saya ini adalah manusia seperti halnya kalian semua. Jadi dalam ayat ini ditegaskan bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah manusia biasa seperti kalian semua. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah Nabi Muhammad ini diberi wahyu. Nah, ini yang menjadi pembeda. Tetapi walau bagaimanapun, ini Nabi Muhammad tetaplah manusia biasa, punya sifat basyariah. Nabi Muhammad merasa lapar, Nabi Muhammad merasa haus, Nabi Muhammad buang hajat, Nabi Muhammad menikah. Pokoknya sesuatu yang dikerjakan manusia pada umumnya Nabi Muhammad pun mengerjakannya. Nah, itu sifat basyariahnya di situ. Bukan berarti Nabi Muhammad ini berbeda dari manusia secara jasadiah, tidak. Secara jasadiah dan secara prinsip-prinsip kemanusiaan, artinya bahwa manusia ini makan, minum, menikah, bergaul, dan lain sebagainya. Itu Nabi Muhammad juga sama. Nah, di situ maksud dari ayat itu adalah di situ. Jadi Nabi Muhammad secara kemanusiaan, secara manusianya itu sama seperti kita. Kemudian saya jelaskan lagi bahwa ayat tersebut menurut As-Sa'di surat Al-Kahfi ayat 110 ini bermakna, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir dan selainnya bahwa engkau bukanlah Tuhan, bukan pula sekutu Tuhan. Engkau tidak mengetahui hal yang gaib dan engkau tidak menguasai perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, aku adalah manusia seperti kalian, seorang hamba Allah. Hanya saja aku diberikan wahyu yang membedakan antara aku dan kalian. Sampai Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa aku adalah manusia seperti halnya kalian semua. Ini karena Rasulullah itu dianggap sebagai manusia luar biasa, bahkan dianggap sebagai bukan manusia. Rasulullah dianggap mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi Muhammad dianggap sebagai orang yang mengetahui rahasia-rahasia Allah. Padahal nyatanya Nabi Muhammad pun seperti kita, tidak mengetahui hal-hal yang gaib dan tidak mengetahui rahasia-rahasia Allah, kecuali jika Allah memberi tahu. Nah, yang menjadi pembeda itu adalah Nabi Muhammad itu diberi wahyu. Dalam hal ini berarti Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan Rasul ini memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, disitulah pembedanya. Nah, ketika ayat 110 surat Al-Kahfi ini dijadikan sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak seperti manusia pada umumnya, ini tidak tepat. Jadi Pak Lutfi kan mengatakan bahwa basyarun di situ itu enggak mislukum, itu enggak. Ini gimana itu ranco? Wong di situ basyarun mislukum kan artinya bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia mislukum seperti kalian semua. Jadi Nabi Muhammad itu manusia seperti kita-kita. Hanya saja yang menjadi pembeda, ini Nabi Muhammad diberi wahyu. Itu maksudnya. Jadi di situ saya kritisi. Kemudian penafsiran surat Al-Kahfi ayat 110. Saya buka kitab Tafsir Al-Baghawi halaman 212 sampai 213, jilid 5. Ini Ibnu Abbas berkata bahwa Allah itu menyuruh Nabi untuk bertawadu di hadapan orang lain. Dan Nabi pun bersabda bahwa aku adalah keturunan Adam sebagaimana kalian semua. Hanya saja aku diberi wahyu untuk disampaikan kepada alam semesta. Nah, ini lagi-lagi bahwa makna ayat 110 surat Al-Kahfi ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini seperti manusia pada umumnya. Ya, keturunan Adam seperti kita-kita.
Hanya saja yang menjadi pembeda adalah Nabi Muhammad diberi wahyu alias utusan Allah alias Rasul, dan Rasul itu memiliki sifat sidik, tablek, fatonah, dan amanah, dan kita tidak memiliki sifat itu pembedanya. Tetapi kalau soal kayak makan, minum, menikah, buang hajat, bersosial, ini ya seperti kita pada umumnya. Lah disitulah letak basyariahnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, akan saya tampilkan lagi satu video di mana Pak Lutfi bin Yahya ini menukil satu hadis qudsi yang disampaikan oleh malaikat Jibril, tetapi Pak Lutfi ini salah melafatkan teksnya. Andaikan salah dalam melafatkan teksnya ini tidak merubah makna, tentu tidak akan saya kritisi. Tetapi di sini merubah makna sehingga saya kritisi. Jadi Pak Lutfi itu mengatakan in akhadtu Ibrahima khalilan faqad akhadtuka habiban. Padahal teks aslinya adalah ittakhadtu, bukan akhadtu. Walaupun kata dasarnya sama dari akhoda, tetapi yang akhadtu yang disampaikan Pak Lutfi itu fi'il madhi sulasi, dan ittakhadtu itu adalah fi'il yang mengikuti wazan ifta'ala, tentu punya makna dan tujuan yang berbeda, sehingga yang benar adalah yang memakai ittakhadtu. Dibuktikan atas kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa diantaranya Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsinya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril maksudnya yang datang kepada Rasulullah. Malaikat Jibril menyampaikan salamnya Allah Subhanahu wa taala dan berkata malaikat Jibril, Allah taala memberikan salam kepadamu ya Habibullah, dan Allah taala bersabda, berfirman, in akhadtu Ibrahima khalilan faqad akhadtuka habibah. Bila mana Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Allah Ibrahim kekasih, Allah Ta'ala mengangkatmu habiban, sama kekasih, tapi pangkat habib dengan khalil berbeda, walaupun makna sama. Lebih tinggi makna habib. Nah, teks lengkap hadis yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya yang merupakan hadis qudsi ini sebagai berikut. Saya baca dan teksnya saya tampilkan di layar. Wa fi hadisi Salmana indabni asakiro kola habato Jibrilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna rabbaka yaqulu laka in kuntu ittakhadtu Ibrahima khalilan faqad ittakhadtu ka habiban wa ma khalaqtuka khalqan akrama alayya minka walaqad khalaqtud dunya wa ahlaha. Di situ saya sebut sampai di situ saja karena nanti pembahasannya adalah dalam lafaz ittakhadtu dan akhadtu. Nah, arti hadis yang saya baca ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh hadis ini hadis dari Salman menurut Ibnu Asakir. Dia berkata, Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, Tuhanmu berfirman kepadamu, jika aku menjadikan Ibrahim sebagai khalil, khalil ini teman tapi rata-rata kekasih, maka aku telah menjadikanmu sebagai habib atau kekasih. Aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia di sisiku daripada kamu. Aku menciptakan dunia dan penduduknya agar mereka mengetahui kemuliaanmu dan kedudukanmu di sisiku. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan menciptakan dunia. Lah, tetapi Pak Lutfi ini mengatakan bukan ittakhadtu,
Tadi penonton bisa simak video yang sudah saya tampilkan. Pak Lutfi menyebut sebagai berikut. In akhadtu Ibrahima khalilan faqad akhadtuka habiban. Padahal teks yang benar adalah in kuntu ittakhadtu Ibrahima khalilan faqad ittakhadtuka habiban. Ini beda. Akhotu dan itakhotu ini punya makna yang berbeda walaupun sekilas sama, karena ketika ditinjau dari ilmu sorof, akhoda itu fi'il madhi sulasi yang hurufnya 3, sementara itakhotu jadi dari lafaz itakhoda itu mengikuti wazan iftakala, dan ini punya makna yang berbeda. Akan saya jelaskan perbedaan antara akhotu dan itakhotu. Bahwa fi'il wazan ifta'ala ini berfungsi diantaranya punya makna penekanan. Jadi lebih menuju ke penekanan atau taukid. Nah, contohnya lafaz iktasaba. Ini artinya lebih kuat. Maknanya dari kasaba. Jika makna kasaba adalah memperoleh, maka ketika iktasaba yang mengikuti wazan ifta'ala seperti halnya itakhoda, maka maknanya lebih memperoleh. Jadi ada penekanan lebih. Kemudian contoh lagi lafaz iktadaro. Artinya lebih kuat maknanya dari lafaz kodiro. Jika kodiro ini maknanya mampu, maka ketika iktadaro ini maknanya lebih mampu. Itu beda. Nah, perbedaan antara itakhotu dan akhotu ini terletak pada makna dasarnya. Kalau akhotu ini berarti aku mengambil secara umum, sedangkan itakhotu ini berarti aku mengambil dan menjadikan, membuat sesuatu sebagai tindakan atau keputusan. Kata itakhotu ini mengandung makna lebih dalam, yaitu proses memilih, menjadikan atau membentuk sesuatu menjadi suatu bentuk atau tujuan tertentu, tidak sekedar mengambilnya. Kemudian kalau akhotu ini maknanya mengambil, meraih atau menerima sesuatu. Contoh, akhotu al-kitaba yang artinya aku mengambil buku itu. Ini menunjukkan tindakan mengambil suatu benda tanpa ada makna tambahan tentang tujuan atau tujuan pembuatannya. Jadi hanya sekedar mengambil tanpa ada tujuan lain. Kemudian ketika itakhotu ini maknanya mengambil dan menjadikan, kemudian memilih, mengambil tindakan atau memutuskan. Contoh ini, itakhotu al-qarara yang artinya aku mengambil keputusan itu. Nah, di sini kata itakhotu ini menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar mengambil keputusan, tetapi juga menjadikannya sebagai keputusan atau tindakan yang diambil. Nah, perbandingan bersifat lebih umum. Kalau akhotu ini bersifat lebih umum dan langsung. Kemudian, kalau lafaz itakhotu ini memiliki makna yang lebih spesifik dan menunjukkan adanya niat, proses, atau tujuan dibalik tindakan mengambil. Berarti ketika yang disampaikan oleh Pak Lutfi yang berbunyi in akhadtu Ibrahima khalilan faqad akhadtuka habiban, ini tidak ada tujuan sebuah keseriusan, bahwa jika aku menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, maka aku menjadikan Muhammad sebagai Habib. Tetapi di sini tidak ada penekanan apakah nanti akan terjadi bahwa Rasulullah benar-benar menjadikan Ibrahim sebagai Khalil atau Rasulullah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Habib. Tidak ada penekanan soalnya. Tetapi ketika in kuntu ittakhadtu Ibrahima khalilan faqad ittakhadtuka habiban, di sini jika aku menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, maka aku menjadikan Muhammad sebagai kekasih. Di sini menunjukkan keseriusan Allah, kesungguh-sungguhan Allah dalam
menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai Habib. Tidak hanya sekedar omong kosong, tapi sebuah keseriusan bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar Habibullah. Itu maksudnya di situ. Jadi artinya berbeda. Nah, untuk Pak Lutfi bin Yahya, untuk melafatkan hadis atau melafatkan ayat Al-Quran ini seyogianya sesuai dengan teksnya, karena Al-Quran ataupun hadis ini bisa disebut kalam yang suci. Berbeda lafadznya berarti itu bukan hadis Nabi, tetapi itu ucapan Pak Lutfi sendiri karena menyelisihi teks dari teks aslinya hadis. Jadi saya ulangi bahwa in ahotu Ibrahim kholilan fakot itahotu kahabiban fakot ahotu kahabiban in ahotu Ibrahim kholilan fakot ahotu kahabiban. Ini perkataan Habib Lutfi yang disebut sebagai hadis qudsi. Ini bukan hadis qudsi, ini perkataan Pak Lutfi. Karena hadis qudsi yang benar adalah in kuntu itahotu Ibrahim kholilan fakot itahotu kahabiban. Jadi lafadznya memakai ittahoda, memakai fiil madhi yang mengikuti wazan ifta'ala. Yang dikatakan Pak Lutfi memakai fiil akhoda yang mengikuti wazan fa'ala. Nah ini beda maknanya. Kalau akhoda ini maknanya secara umum sekedar mengambil, tetapi kalau ittahoda ini adalah maknanya sungguh-sungguh mengambil, kemudian menjadikan Nabi Muhammad sebagai Habibullah, kemudian menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Ada kesungguh-sungguhannya di sini, tidak hanya sekedar mengambil. Ini perbedaannya. Dan akan saya kritisi lagi bahwa Pak Lutfi di sini sepakat mengatakan bahwa label atau gelar Khalil dan gelar Habib ini lebih istimewa gelar Habib. Pak Lutfi kan sepakat tadi dalam video mengatakan bahwa Khalil dan Habib ini istimewa Habib. Lah ketika Khalil dan Habib saja lebih istimewa Habib, di mana di sini Habib disematkan sebagai gelar Rasulullah dan Khalil disematkan untuk Nabi Ibrahim. Kenapa cucu Ubaid Ba'alawi, klan Ba'alawi ini menyematkan kata Al-Habib untuk mereka? Padahal Habib dan Khalil saja lebih mulia Habib, dan Habib ini milik Rasulullah. Kalau Ba'alawi ini disebut Habib, berarti kan secara tidak langsung Ba'alawi ini lebih mulia ketimbang Nabi Ibrahim. Nah tadi Pak Lutfi kan sudah mengatakan bahwa Khalil dan Habib ini derajatnya lebih unggul Habib, di mana Habib ini sebuah gelar kekhususan Allah untuk Nabi Muhammad. Lah kalau ini gelar kekhususan Allah untuk Nabi Muhammad, ya jangan dipakai untuk keturunan Ba'alawi, ini kan pelecehan. Berarti mengungguli dari gelar Nabi Ibrahim. Seharusnya ya Pak Lutfi sadar ketika Habib ini gelar khusus untuk Nabi Muhammad, ya keturunan Ba'alawi ya jangan mengembel-embeli dengan gelar Habib. Karena ini sudah kekhususan untuk Nabi Muhammad. Tapi ya ngotot kan, Ba'alawi tetap pengen disebut sebagai Habib. Ini kan lancang, menurut saya ini lancang. Nah kesimpulannya adalah saya mengkritisi 3 berarti. Yang pertama tentang surat Al-Kahfi ayat 110, di mana Pak Lutfi belepotan dalam menafsiri surat tersebut. Kemudian yang kedua, Pak Lutfi salah menyebutkan teks hadis qudsi, di mana salah menyebutkannya ini menjadikan rubah maknanya. Kemudian yang ketiga, ini Pak Lutfi mengakui dan menyadari bahwa Al-Habib ini lebih mulia ketimbang Khalil untuk Nabi Ibrahim. Ketika Al-Habib ini lebih unggul karena Al-Habib untuk Nabi Muhammad dan Al-Khalil untuk Nabi Ibrahim, ya jangan keturunan Ba'alawi memakai gelar Habib karena ini milik Nabi Muhammad. Masa iya menyamai Nabi Muhammad? Masa iya mengungguli Nabi Ibrahim? Kan begitu.
Saya kira cukup pembahasan kali ini. Semoga ini bisa dipahami oleh seluruh penonton video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.